Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang keberagaman agama di Indonesia. Saya Miftahul Bustami akan menjelaskan agama Buddha. Saya Farel Fahrian menjelaskan sebagai Kristen Katolik. Saya Farhan Duangana menjelaskan tentang agama Konghucu. Saya Emari Firman Mauladani akan menjelaskan tentang agama Hindu. Saya Israfa Bijendi akan menjelaskan tentang agama Kristen Protestan. Dan untuk agama Islam akan dijelaskan oleh semua anggota kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Fahrian, absen 32 dari kelas EI 1. Saya akan menjelaskan dan melihatkan tentang agama Kristen Katolik. Kristen Katolik adalah cabang terbesar dalam agama Kristen yang terpusat pada ajaran Yesus Kristus dan diorganisasi di bawah kepemimpinan Paus di Vatikan. Kata Katolik berarti universal, yang mencerminkan ajaran bahwa gereja ini adalah untuk semua orang di seluruh dunia. Ajaran pokok dalam Katolik yaitu ada beberapa yang harus disebutkan. 1. Iman kepada Allah Tritunggal, Bapa Allah Pencipta, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi dalam satu Tuhan. 2. Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Yesus adalah anak Allah yang datang ke dunia untuk menebus dosa manusia melalui kematian dan kebangkitannya. 3. Alkitab dan tradisi suci. Katolik mengakui Alkitab sebagai firman Tuhan, tetapi juga menganggap tradisi suci, ajaran turun-temurun, dan para rasul sebagai sumber iman. Yang keempat, sakramen sebagai saluran rahmat Allah, yaitu ada 7 sakramen di gereja Katolik. 1. Baptisan, pembersih dari dosa asal. 2. Ekaristi, perjamuan kudus. 3. Krisma, penguatan iman melalui Roh Kudus. 4. Penguatan dosa, pengakuan dosa, mengakui dosa kepada iman dan menerima pengampunan dari Tuhan. 5. Pernikahan, penyatuan suami istri sebagai sakramen. Dan 6. Imamet, penahbisan bagi mereka yang dipanggil sebagai iman. 7. Pengurapan orang sakit, doa dan pengurapan bagi yang sakit atau menjelang wafat. Kitab suci dalam Katolik. Katolik menggunakan Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama 46 kitab, termasuk Deuterononika. Perjanjian Baru 27 kitab. Berbeda dengan Protestan, Katolik mengakui Deuterokanonika seperti kitab Tobit, Yudit, dan Makabe. Ibadah dan tradisi Katolik. Misa Kudus, ibadah utama dalam Katolik dengan Ekaristi sebagai pusatnya. Doa Rosario, doa untuk mengenang kehidupan Yesus. 3. Puasa dan pantang dilakukan pada masa Prapaskah sebelum Paskah. 4. Perayaan Hari Raya Gerejawi, Natal 25 Desember, tahun kelahiran Yesus. Nah, sekian itu penjelasan dari saya tentang agama Kristen Katolik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Israfa Bijendi, nomor absen 23 dari kelas EI 1. Di sini saya akan menjelaskan dan memperlihatkan tentang agama Kristen Protestan. Kristen Protestan adalah salah satu cabang utama agama Kristen yang berakar pada Reformasi Protestan abad ke-16. Gerakan ini dipelopori oleh Martin Luther, seorang biarawan Jerman yang menentang beberapa ajaran dan praktik gereja Katolik saat itu.
seperti penjualan indulgensi. Ajaran pokok dalam Kristen Protestan. Kristen Protestan berpegang pada 5 sola, yaitu prinsip-prinsip dasar reformasi Protestan. 1. Sola Scriptura. 2. Sola Fide. 3. Sola Gratia. 4. Solus Christus. 5. Soli Deo Gloria. Dan juga ada kitab suci. Kitab suci Kristen Protestan menggunakan Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama atau 39 kitab dan Perjanjian Baru atau 27 kitab. Ciri khas Kristen Protestan. 1. Tidak mengakui paus sebagai pemimpin gereja. 2. Tidak mengutamakan sakramen. 3. Gereja dengan struktur yang beragam. Denominasi dalam Kristen Protestan. Kristen Protestan memiliki banyak denominasi dengan perbedaan dalam doktrin dan ibadah. Di antaranya 1. Lutheran, 2. Calvinis, 3. Anglikan, 4. Metodis, 5. Baptis, 6. Pentakosta, 7. Advent. Ibadah dan tradisi dalam Kristen Protestan. Ibadah hari Minggu di gereja sering kali lebih sederhana dibanding Katolik. Khotbah yang menekankan pengajaran Alkitab. Perjamuan kudus biasanya dilakukan secara berkala atau mingguan atau bulanan. Doa langsung kepada Tuhan tanpa perantara orang suci. Genggaman kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya M. Arif Firman Mauladani ingin memperlihatkan dan menjelaskan tentang agama Hindu. Agama Hindu adalah salah satu agama tertua di dunia yang berasal dari anak benua India. Hindu bukan hanya sebuah agama, tetapi juga suatu cara hidup yang mencakup filosofi, budaya, dan tradisi yang berkembang selama ribuan tahun. Ajaran pokok dalam agama Hindu. Yang pertama, Brahman, konsep ketuhanan yang bersifat universal dan tidak terbatas. Brahman bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti Brahman pencipta, Vishnu pemelihara, dan Shiva pelebur. Kedua, Dharma, kewajiban moral dan etika yang harus dijalani sesuai dengan peran seseorang dalam kehidupan. 3. Karma, hukum sebab akibat, di mana perbuatan seseorang akan menentukan nasibnya di kehidupan sekarang dan yang akan datang. 4. Samsara, siklus kelahiran dan kematian yang terus berulang sehingga seseorang mencapai moksha atau pembebasan. 5. Moksha, keadaan bebas dari siklus samsara dan bersatu dengan Brahman. Kitab suci Hindu. Hindu memiliki banyak kitab suci yang terbagi dalam 2 kelompok, yaitu Shruti, wahyu langsung, Veda, Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, Atar Veda, dan Upanishad. Kedua, Srimti atau tradisi turun-menurun, Mahabharata, Ramayana, Bhagavad Gita, dan Purana. Aliran utama dalam Hindu, Shaivisme, pemuja menganggap Shiva sebagai Tuhan utama. Kedua, Vaishnavisme, memuja Vishnu dan avatarnya seperti Krishna dan Rama. Ketiga, Shaktisme, memuji Dewi sebagai manifestasi kekuatan ilahi atau sakti. 4. Smartisme, menganggap semua dewa sebagai aspek dari Brahman yang satu. Tradisi dan upacara Hindu. Hindu memiliki banyak ritual dan perayaan seperti Upanayana, ritual inisiasi bagi kaum Brahmana. 2. Puja, sembahyang di kuil atau di rumah. 3. Diwali, festival cahaya. Holi, festival warna. Dan Nyepi, perayaan tahun baru Saka di Bali. Di Indonesia, khususnya di Bali, Hindu berkembang dengan corak khas yang disebut Hindu Dharma. Agama ini menekankan keseimbangan antara kehidupan spiritual dan duniawi melalui konsep Tri Hita Karana, hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Al-Bustami. Di sini saya akan memperlihatkan tempat ibadah orang Buddha. Agama Buddha adalah salah satu agama besar di dunia yang didasarkan pada ajaran Siddhartha Gautama yang dikenal sebagai Buddha. Agama ini lahir di India sekitar abad ke-5 dan kemudian menyebar ke berbagai wilayah seperti Tiongkok, Jepang, Tibet, Thailand, dan Indonesia. Ajaran pokok dalam agama Buddha: 1. 4 kebenaran mulia atau catur Arya Satya, yaitu dukkha, hidup ini penuh dengan penderitaan; samudaya, penderitaan berasal dari keinginan dan kritian; nirodha, penderitaan dalam diakhiri dengan menghapus keinginan. Maka jalan untuk mengakhiri penderitaan adalah melalui jalan mulia berunsur 8. 2. Jalan mulia berunsur 8 atau Arya Atangki Mangga: 1. Pandangan benar; 2. Pikiran benar; 3. Ucapan benar; 4. Perbuatan benar; 5. Mata pencaharian benar; 6. Usaha benar; 7. Kesadaran benar; 8. Konsentrasi benar; 3. Hukum karma: setiap perbuatan baik atau buruk akan membawa akibat di kehidupan sekarang ataupun yang akan datang. 4. Samsara dan nirwana: samsara adalah siklus kelahiran dan kematian berulang, sedangkan nirwana adalah keadaan bebas dari samsara, pencapaian kebahagiaan tertinggi. Kitab suci agama Buddha. Kitab suci agama Buddha dikenal sebagai Triptaka atau 3 keranjang yang terdiri dari 1. Vinaya Pitaka atau aturan bagi para biksu dan biksuni; 2. Sutta Pitaka, kumpulan ajaran Buddha; 3. Abhidhamma Pitaka atau analisis mendalam tentang filsafat dan psikologi Buddhis. Aliran dalam agama Buddha: 1. Theravada; 2. Mahayana; 3. Vajrayana. Tradisi dan perayaan dalam agama Buddha: 1. Hari Waisak, memperingati kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Buddha; 2. Magha Puja, mengenang ajaran pertama Buddha; 3. Asata Puja, memperingati khotbah pertama Buddha; 3. Kataina, upacara pemberian jubah kepada para biksu. Di Indonesia, agama Buddha diakui secara resmi dan pemilik organisasi seperti Walubi dan Parma Budi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faranduangana. Di sini saya akan menjelaskan tentang agama Konghucu. Agama Konghucu adalah ajaran etika, filsafat, dan spiritual yang berasal dari ajaran Kongzi, seorang filsuf Tiongkok kuno yang hidup pada abad ke-6 SM. Agama ini berkembang di Tiongkok dan banyak dianut oleh masyarakat keturunan Tionghoa di berbagai negara, termasuk Indonesia. Ajaran pokok dalam Konghucu: 1. Tian. Konsep ketuhanan Tian berarti langit, yang dalam ajaran Konghucu merupakan Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan dalam Konghucu bersifat moral dan mengatur keseimbangan alam semesta. 2. Ren. Kemanusiaan atau kebijakan. Prinsip utama dalam hidup yang menekankan kasih sayang, kepedulian, dan sikap hormat terhadap sesama. Nomor 3. Li. Kesopanan dan tata krama merupakan aturan moral dan etika yang harus dipatuhi dalam kehidupan sosial, seperti hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin. Nomor 4. Xiao. Bakti kepada orang tua. Konsep filial piety atau kesetiaan dan penghormatan kepada orang tua dan leluhur adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi. Nomor 5. Yi. Keadilan dan kebenaran. Bertindak sesuai dengan keadilan tanpa mengutamakan kepentingan pribadi. Nomor 6. Zi. Kebijaksanaan, memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar dalam bertindak. Nomor 7. Jung. Kesetiaan, menjalankan kewajiban dengan setia kepada negara, keluarga, dan masyarakat. Kitab suci Konghucu. Kitab utama dalam agama Konghucu disebut Wujing atau 5 kitab yang terdiri dari 1.
Yijing atau kitab perubahan, kitab filsafat yang menjelaskan keseimbangan alam dan kehidupan. Nomor 2, Shujing atau kitab dokumen sejarah, catatan sejarah dan kebijakan raja-raja bijaksana. Nomor 3, Shijing atau kitab lagu dan puisi, kumpulan syair dan puisi yang mencerminkan kehidupan masyarakat kuno. Nomor 4, Lijing atau kitab tata krama, mengatur tata krama, etika dan ritual dalam kehidupan. Nomor 5, Jukyu atau kitab musim semi dan gugur, kronik sejarah negara Lu, tempat lahir Kongzi. Selain itu ada juga Shihu atau 4 kitab yang berisi ajaran moral dan filsafat Konghucu, termasuk Lunyu atau Analek Konfusiu yang berisi percakapan dan pemikiran Kongzi. Praktik keagamaan dalam Konghucu: 1. Sembahyang kepada Tian dan leluhur di kelenteng atau rumah masing-masing. 2. Perayaan Imlek, Cap Gowen, Cap Gomeh, dan Qingming atau Cengbeng untuk menghormati leluhur. Nomor 3, ritual pernikahan, kelahiran, dan kematian yang mengikuti ajaran Li atau tata krama. Di Indonesia, Konghucu diakui sebagai agama resmi dan memiliki organisasi keagamaan seperti Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau Matakin. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Dan yang terakhir, kami akan menjelaskan tentang agama Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan keesaan Allah dan mengajarkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan terakhirnya. Islam berasal dari Jazirah Arab pada abad ke-7 Masehi dan saat ini menjadi salah satu agama terbesar di dunia dengan lebih dari 1,9 miliar pengikut. Selanjutnya, ajaran pokok dalam Islam. 1. Rukun Islam atau 5 pilar utama Islam. Ada syahadat, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Sholat wajib 5 kali sehari. Zakat, menyisihkan sebagian harta untuk pembantu sesama. Puasa, berpuasa di bulan Ramadan sebagai bentuk ibadah dan pengendalian diri. Haji, ibadah ke Mekah bagi yang mampu, minimal sekali seumur hidup. 2. Rukun iman atau 6 keyakinan pokok dalam Islam. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah atau Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Iman kepada Rasul-Rasul Allah atau dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar atau takdir baik dan buruk. Selanjutnya adalah kitab suci Islam. Islam memiliki kitab suci utama yaitu Al-Quran yang diyakini sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Selain itu ada hadis yaitu kumpulan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad. Hukum dan prinsip dalam Islam. 1. Syariah atau hukum Islam mengatur aspek kehidupan termasuk ibadah, muamalah atau hubungan sosial dan akhlak. 2. Halal dan haram. Makanan, minuman, dan perbuatan dibagi dalam kategori yang diperbolehkan yaitu halal dan yang dilarang adalah haram. Jihad berarti bersungguh-sungguh dalam menjalankan agama termasuk dalam aspek spiritual dan sosial. Aliran dalam Islam. Islam memiliki berbagai mazhab dan aliran diantaranya yaitu ada 3. 1. Sufi, kelompok mayoritas yang mengikuti 4 mazhab utama yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. 2. Syiah, meyakini kepemimpinan Islam harus dari keturunan Nabi Muhammad SAW.
Ketiga, sufi, menekankan aspek mistis dan spiritual dalam Islam. Selanjutnya, ibadah dan perayaan Islam. 1. Salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 2. Puasa Ramadan. Puasa dari fajar hingga matahari terbenam selama bulan Ramadan. 3. Hari Raya Idul Fitri, merayakan akhir bulan Ramadan. 4. Hari Raya Idul Adha, mengenang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kurban hewan. 5. Zikir dan doa, memperbanyak mengingat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Islam adalah agama yang menekankan ketaatan kepada Allah, keadilan sosial, dan akhlak mulia. Sekian, terima kasih. Même dans un sommeil éternel.